Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Hai kakak-kakak, selamat datang kembali di channel Prabel, Pramuka SMA Negeri 15 Pandeglang. Di video kali ini, kakak-kakak akan ditemani oleh saya, Fauzan Nabis Islami, Jabatan Pramuka di SMA Negeri 15 Pandeglang, yaitu Juru Adat. Baik kakak-kakak, di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat berjasa. Beliau adalah pembina Pramuka SMA Negeri 15 Pandeglang, yaitu Kak Asep Herman. Kita akan bertanya-tanya tentang sejarah berdirinya Ambalan Reka Persada Dewi Pertiwi di SMA Negeri 15 Pandeglang. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah sehat. Ojan gimana? Sehat Jan? Alhamdulillah sehat kak. Kakak, kali ini saya akan menanyakan tentang nama lengkap kakak. Baik, terima kasih Jan. Nama kakak Asep Herman. Ya, itu dari kecil. Nama alhamdulillah sampai hari ini belum diganti. Asal kakak itu dari mana? Kalau saya besar di Garut ya. Cuman kalau asli orang tua itu, ibu itu asli orang Pandeglang. Cuman ayah orang Garut. Jadi ceritanya dulu ketika ayah tugas di Banten, menikah sama ibu, tapi tidak lama kemudian pindah lagi di Garut. Jadi saya besar di Garut dan lahir di Garut juga. Dan usia kakak ini berapa nih? Ya mungkin usia sekarang sekitar 40-an lah. 40. Ya. Oke. Nah kakak-kakak, kalau mau tahu tentang beliau ini, mungkin tadi sudah disampaikan oleh beliau. Oke, nanti ditanyain lagi ya dengan beliau. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan sih kakak aktif di gerakan pramuka ini? Kakak aktif sebenarnya sudah dari dulu ya, dari sejak SD. Kakak sudah aktif di Siaga. Jadi Siaga Mula Tata Bantu sudah aktif. Kebetulan pembina kakak dulu itu sangat aktif ya, karena beliau juga dulu aktif di Kuartir Ranting, bahkan di Kuartir Cabang pembina kakak dulu itu ya, sampai masuk di Penggalang, masih di SD di Penggalang juga aktif. Nah namun ketika masuk di jenjang selanjutnya di pasukan Penggalang, kakak hanya aktif beberapa semester saja dikarenakan ada pergantian pembina masa transisi, jadi kegiatan kepramukaan agak kurang aktif gitu ya. Nah ketika kakak masuk di Penegak, Ambalan Penegak, nah mungkin ada rasa jenuh atau apa ya, malas gitu pengen ikut pramuka itu. Namun karena ada dukungan dari guru-guru juga pembina mendorong kakak untuk jadi pramuka juga, akhirnya kakak terpilih jadi pradana pada waktu itu. Ya. Jadi dari Siaga, Penggalang, Penegak sampai ke Pandega, kebetulan kakak masuk di perguruan tinggi dan di sana belum ada pramuka pada waktu itu. Dan kakak disarankan membentuk sebuah racana pada waktu itu tahun 2001. Dan alhamdulillah ada teman kakak 3 orang merintis sebuah racana dan sampai hari ini masih berdiri, kurang lebih usianya mungkin sekitar 15-16 tahun masih berdiri, alhamdulillah. Sudah lama berarti kayak? Sudah lama, alhamdulillah. Termasuk kegiatan di tingkat ranting, di DKR, DKC juga alhamdulillah kakak terlibat ya. Ikutan gitu kakak dengan Iya, DKR, betul, terlibat. DKC, Iya. Nah, momen-momen apa saja nih kakak yang sangat seru banget di gerakan pramuka itu? Kalau momen yang paling menarik tentunya dalam semua kegiatan ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang banyak keluar itu dulu itu di tingkat penegak dan pandega. Kakak sering keluar daerah ya, kegiatan-kegiatan kunjungan dan sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali, berkesan. Banyak pengalaman yang kita dapat, baik pengalaman, keterampilan, pengetahuan, itu sangat luar biasa sekali saya dapat. Sangat banyak sekali gitu ya? Iya betul, makanya saya titip nih ke Ojan juga ke teman-teman bagaimana mengaktualisasikan diri untuk aktif di gerakan pramuka, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, kalau aktif di Pramuka SMA Negeri 15 Pandeglang sendiri sejak kapan ya kak? Nah kakak dulu itu kan pertama kali ditugaskan di SMA 15 ini kan tahun 2009 ya. Nah ketika kakak datang ke sini sebenarnya pramuka sudah ada, tetapi tidak diformalkan, belum ada ambalan dan sebagainya, hanya kegiatan pramuka begitu saja lah, belum aktif. Nah ketika kakak datang ke sini melihat situasi seperti itu, ya kakak coba membenahi sedikit demi sedikit, sehingga di 2009 itu ada ambalan yang pertama, baru itu ambalan baru pertama, yaitu yang ketuanya Kayadi kalau nggak salah ya, Kayadi sama siapa tuh lupa lagi.
Itu ambalan pertama, dan pada saat itu juga selain ambalan kita kukuhkan juga majelis pembimbingnya, gugus depannya dikukuhkan juga. Alhamdulillah di 2009 itu kita juga sudah punya nomor gudep, yaitu 27053, 27054 yang berpangkalan di SMA 15 Pandeglang. Nah, sejak dulu itu ya, pas tahun 2009 itu, gerakan pramuka SMA Negeri 15 Pandeglang itu di pembinanya itu siapa ya? Sejak awalnya itu, Kak? Dari 2009? Ya. 2009 alhamdulillah dari pertama itu kakak sebagai ketua gudepnya pada saat itu ya, mendirikan gerakan pramuka yang ada di sini. Nah, pada saat itu bingung terkait nama nih, namanya apa ya? Reka Persada Dewi Pertiwi kan muncul sekarang seperti itu. Sebenarnya dulu itu pembina kakak memegang 3 ambalan dulu ya ketika kakak sekolah di SMA. Ambalan kakak itu karena kakak dulu itu di Madrasah Aliyah, ambalannya itu Ali bin Abi Tholib, Fatimatu Zahroh, karena istilahnya itu agak religius ya gitu. Nah, pembina kakak itu kan membina di 3 sekolah. Yang satu sekolah itu nama ambalannya Reka Persada Dewi Pertiwi. Yang satu sekolah lagi nama ambalannya itu Ki Hajar Dewantara dan Dewi Sartika. Nah, kakak ingat pesan pembina kakak ketika waktu di SMA, kalau kamu mau nanti jadi seorang pembina dan mendirikan gudep, pilih aja dari ketiga itu. Nah, kakak ingat itu, maka kakak ambil lah yang karena ini statusnya ada di SMA yang notabene-nya umum, maka kakak ambil Reka Persada Dewi Pertiwi. Gitu. Oh ya Kak, selain sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 15 Pandeglang ini, bisakah kakak ceritakan kegiatan kepramukaan lainnya tentang kegiatan ini? Tentang kegiatan kakak miliki itu? Kalau kegiatan kakak sih banyak ya. Kakak aktif untuk ketika pindah ke sini 2009, kakak kan baru ya, belum kenal dengan yang namanya Kuarcab Pandeglang itu seperti apa. Nah, gebrakan pertama dulu ambalan kita pernah mengadakan kegiatan seminar nasional yang sekupnya nasional. Kita mendatangkan narasumber dari kuartir nasional, mendatangkan narasumber dari kuartir daerah dengan jumlah peserta waktu itu kurang lebih 300 orang bertempat di Hotel Wira. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, semenjak itu mungkin kakak mulai tampil ya, dikenal orang gitu. Akhirnya pada tahun 2010-2011 kakak masuk di kuartir cabang, masuk sebagai pelatih Pusdiklacab. Tahun 2011 juga kakak bergabung di kuartir daerah Banten gitu. Nah, semenjak itu sampai hari ini kakak aktif di kuartir cabang dan di kuartir daerah Gerakan Pramuka Banten. Jadi sebelum-sebelum itu banyak banget ya Kak? Sebenarnya sebelum itu juga kakak aktivitasnya sangat banyak sekali gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, seperti yang kita ketahui bahwa nama ambalan kita itu adalah Reka Persada dan Dewi Pertiwi. Untuk Putri, bisa kakak ceritakan kenapa sih ambalan kita dinamakan Reka Persada dan Dewi Pertiwi ini? Nah, ini ceritanya unik juga ya. Iya. Sebenarnya kan banyak ambalan yang namanya itu diambil dari nama pahlawan. Iya. Ya. Nah, kenapa ini Reka Persada Dewi Pertiwi? Yang pertama, saya lihat namanya unik ya. Reka Persada itu sekumpulan pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Sedangkan Dewi Pertiwi artinya bagaimana anggota Dewi Pertiwi ini menjadi sosok seorang ibu yang nanti akan menelurkan benih-benih penerus bangsa yang hebat-hebat. Nah, seperti itu ya. Jadi kakak ambil nama itu sebenarnya ya kiasannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi kakak sering, bahkan ada anak kakak yang kedua dan ketiga nama belakangnya diambil dari nama ambalan kakak dulu, yaitu Ajahra ya, Fatimatu Zahra. Maka saya abadikan di anak kedua dan anak ketiga Ajahranya itu satu. Yang kedua, anak pertama itu sebenarnya nama sandi ambalan Dewan Kerja Daerah Jawa Barat. Jadi nama ambalannya itu Aditya Ambah Buana. Wow. Maka itu dijadikan nama anak kakak yang pertama. Jadi anak kakak yang pertama itu namanya sebenarnya nama pramuka yang diambil dari nama ambalan dari kuartir Dewan Kerja Daerah Jawa Barat. Wow, gitu. keren.
Nah, ada filosofinya nggak Kak ini tentang Ambalan Reka Persada dan Dewi Pertiwi ini? Filosofinya luar biasa sekali. Tadi sudah saya katakan, dengan nama Reka Persada itu artinya bagaimana sekelompok pemuda ini membuat sebuah terobosan, membuat sebuah inovasi agar mereka menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang bisa diandalkan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi seperti itu ya. Betul. Dari filosofi tentang Ambalan Reka Persada dan Dewi Iya. Pertiwi sangat luar biasa Betul. sekali Kak. Ya, Oke, kalau sejarah terbentuknya Ambalan Reka Persada dan Dewi Pertiwi seperti apa Kak? sebenarnya kalau terkait sejarah ya tidak apa namanya, karena kakak ini beradanya di posisinya melanjutkan gitu ya. Jadi pramuka sebelumnya juga sudah ada sebenarnya, sudah ada, cuman tidak terorganisasikan dengan baik. Artinya tidak ada ambalan, tidak ada kegiatan rutin yang dilaksanakan. Nah, melihat hal itu, karena kakak memiliki basic di kepramukaan, ya kakak membuat sebuah konsep bagaimana agar SMA ini punya ambalan, punya gugus depan, punya kamabigusnya gitu ya, dirancang seperti itu. Akhirnya di 2009 ya terbentuk semua. Ada kamabigusnya, ada gugus depannya, kita punya nomor gudepnya dan sebagainya gitu. Jadi merintisnya tidak terlalu sulit karena sudah ada sebelumnya, tinggal kita melengkapi sebenarnya di tahun 2009 itu. Nah, dengan berjalannya waktu 2009 ke 2022 kurang lebih mungkin sudah 12 tahun ambalan ini berdiri, ya alhamdulillah sekarang kita sudah ada yang Laksana, yang Bantara, bahkan sudah ada yang Garuda. Itu adalah proses yang sudah sekian lama kita coba bangun untuk memajukan gerakan pramuka yang ada di SMA 15 Pandeglang. Oke. Selanjutnya, Kakak dan sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 15 Pandeglang ini adalah kesulitan-kesulitan yang Kakak hadapi selama menjadi pembina pramuka. Gimana? Nah, sebenarnya kesulitan yang kakak paling rasakan itu semenjak kemarin kita COVID ya, COVID-19 itu sangat terasa sekali. Yang pertama, komunikasi kita dengan peserta didik sulit dilakukan karena merekanya ada di rumah, kita juga ada di rumah. Nah, inilah bagaimana peran pembina memiliki inovasi yang perlu dikembangkan, dengan inovasi, dengan kreativitas ya, dengan tanggung jawab. Bagaimana agar kegiatan-kegiatan tetap bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemik. Sangat luar biasa sekali, itu hambatannya terasa banget ketika pandemi gitu ya. Yang kedua, bagaimana mengatasi peserta didik yang motivasi ke pramukanya sangat kurang. Nah, ini sangat luar biasa di tingkat jenjang SMA ini perlu analisis yang sangat mendalam. Bagaimana kita tahu karakteristik peserta didik, anak-anak bagaimana, sehingga mereka dapat tertarik di gerakan pramuka. Gimana sih itu Kak caranya supaya peserta baru-baru ini untuk membujuk masuk ke gerakan pramuka ini? Gimana tuh? Modelnya sebenarnya sekarang itu yang agak sulit itu mencari model yang disukai oleh anak-anak gitu ya. Nah, sedikit demi sedikit juga kita di Ambalan mulai mencari model yang terbaik, yang kira-kira model itu disukai nggak sih nih sama anak-anak, model-model seperti ini gitu. Karena kalau kita masih bergelut dengan model yang dulu-dulu ya, pramuka hanya tepuk, pramuka hanya baris, saya kira akan ditinggalkan karena zamannya akan berbeda. Ya, zaman kita dulu dengan zaman anak-anak sekarang kan tentu berbeda. Mereka sekarang sudah mengenal teknologi informasi yang sangat cepat dan luar biasa sekali. Mungkin saya dulu tidak seperti itu. Dulu cukup saya belajar dengan peluit, dengan tongkat, dengan semapur. Tapi sekarang bagaimana menciptakan semapur dengan teknologi, terus morse dengan teknologi. Nah, hal-hal itu yang perlu kita kembangkan, inovasi apa yang bisa kita buat sehingga mereka lebih tertarik lagi di gerakan pramuka. Oke. Selama menjadi pembina pramuka untuk Ambalan Reka Persada dan Dewi Pertiwi ini, adakah momen yang membuat Kakak bangga dengan Ambalan Reka Persada dan Dewi Pertiwi ini? Ya, tentu saja banyak ya. Ketika kakak melantik lah mereka menjadi penegak Bantara, penegak Laksana, bahkan penegak Garuda, itu sebuah capaian prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi ketika mereka dibawa ke tingkat daerah, ke tingkat kabupaten, disematkan tanda kecakapannya oleh gubernur, oleh wakil gubernur, oleh bupati, itu sangat bangga sekali. Itu salah satu bukti keberhasilan Ambalan kita bisa menempuh sampai ke tingkat atau jenjang pramuka Garuda. Dan itu sangat langka di Kabupaten Pandeglang, ya sangat langka sekali. Nah, ini
kakak bukan artian sombong, mari kita ajak ambalan-ambalan lain juga untuk bisa seperti itu. Dan kebanggaan itu tidak hanya milik kita bisa sebarluaskan kepada mereka atau ambalan yang lain agar mengikuti jejak-jejak kita yang baik gitu. Oke. Nah, gimana itu Kak caranya supaya kita melangkah lebih maju kepada penegak Garuda ini? Nah, tentunya kalau kita bergerak sesuai dengan aturan ketentuan yang ada, itu sebenarnya tidak sulit ya. Yang dianggap sulit itu biasanya kita tidak tahu melangkah mulainya dari mana. Misalkan Kak Ojan mau dilantik jadi penegak Garuda. Nah, proses dan prosedurnya tidak tahu kan, itu kesulitan. Itu pembinanya juga tidak tahu, itu kesulitan. Makanya ketika kita mau menempuh sesuatu jenjang pramuka Garuda, kita harus tahu prosedurnya. Misalkan syaratnya itu dia harus penegak laksana dulu ya, terus dia harus seperti apa lagi dan sebagainya. Sebenarnya syaratnya banyak, itu tidak bisa kakak ungkapkan sekarang. Jadi kalau tahu proses dan prosedurnya, saya kira itu bukan masalah ya, masih bisa diselesaikan gitu. Oke, pertanyaan terakhir Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan untuk kami sebagai anggota Gerakan Pramuka di SMA Negeri 15 Pandeglang ini? Yang paling utama adalah kakak berharap kalian terus belajar. Oke. Ya, karena dengan belajar kita menambah pengetahuan, ya, menambah pengalaman, menambah keterampilan. Dan ingat, pramuka itu sebenarnya bukan sebuah ilmu yang mesti kita pelajari dengan tekun, bukan. Itu kata penemu Pandu, siapa? Lord Baden-Powell. Jadi pramuka itu bukan ilmu yang harus dipelajari, tetapi adalah bagaimana mengaktualisasikan diri kita agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Intinya adalah pembinaan karakter gitu. Jadi yang disebut pramuka itu bukan yang pinter semapur, bukan yang pinter PBBAB, tapi pramuka sejati adalah bagaimana dia mengembangkan dirinya, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Itulah pramuka yang hebat. Wow, luar biasa sekali ya Kak. Dan sampaikan untuk kami hari ini, terima kasih untuk inspirasi motivasinya Kak Asep. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi dengan di topik-topik lainnya. Oke. Baik, terima kasih juga Kak Ojan. Oke. Nah kakak-kakak, itu tadi dia bincang-bincang kami dengan Kak Asep Herman. Sampai jumpa lagi di video kami di channel Prabel Pramuka SMA Negeri 15 Pandeglang. Saya Fauzan Apislami, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.